Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Syawal hadir penuh arti, mari kita ambil hikmah di dalamnya. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sejenak di dahan cemara. Ramadan telah meninggalkan kita, Syawal hadir menyempurnakan ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pemirsa TVRI Kalimantan Tengah dimanapun Anda berada, senang sekali saya Anissa Yunabekti dapat menyapa Anda dalam acara Cahaya Kalbu. Sebuah ruang spiritual yang menghadirkan kesejukan hati dan kedamaian jiwa. Dan pada saat ini telah hadir di studio bersama kita, akan kita sapa dulu Ustadz Haji Muhammad Isnaini Subhan, SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di studio juga hadir saat ini dua pengajian. Bagaimana kabarnya bunda-bunda? Baik, saya sapa dulu dari pengajian Al-Haura Jalan Marina Permai. Bagaimana sehat kabarnya ya Bun ya? Alhamdulillah. Sehat ya Bunda ya. Puasanya kemarin lancar? Alhamdulillah lancar. Dan juga telah hadir di studio pengajian Al-Hidayah Jalan Halmahera Komplek Pasar Baru A. Bagaimana sehat bunda-bunda? Sehat ya, Masya Allah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan untuk tetap menjalankan ibadah kita. Pemirsa, tak terasa kita telah meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, ampunan dan rahmat. Kini kita berada di bulan Syawal, bulan kemenangan yang membawa harapan baru bagi setiap insan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan tema kita pada hari ini adalah Hikmah Syawal pasca puasa Ramadan. Dan untuk lebih jelasnya kami akan persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan tausiah kita pada hari ini. Kepada Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ilaina huwal mustaqa wa antal musta'an. Ya Hannan ya Mannan. Allahumma inna na'udhu bika minan nashhadu an la ilaha illa anta Allah. Anta ahad, anta samad, lam yalid wa lam yulad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati jamaah pengajian yang berhadir di studio TVRI Kalimantan Tengah, juga para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah yang menyimak siaran Cahaya Kolbu dimanapun berada,
yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah pada program Cahaya Kalbu TPRI Kalimantan Tengah. Usai kita melaksanakan puasa Ramadan kemarin, mudah-mudahan kita berharap ibadah puasa yang kita lakukan selama sebulan penuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan nilai-nilai Ramadan itu melekat setelah Ramadan sampai 11 bulan yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa TPRI Kalimantan Tengah yang dimuliakan Allah, izinkan pada kesempatan ini masih kita berada di bulan Syawal, momentum Syawal, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, para pemirsa TPRI Kalimantan Tengah dimanapun berada, ucapan ini merupakan daripada ucapan yang sering diucapkan oleh sahabat-sahabatnya Rasulullah. Kapan mereka mengucapkan tak kala berada di perayaan Idul Fitri. Bahkan tak kala mereka pulang dari peperangan, kalimat yang diucapkan oleh sahabat kepada sahabat yang lain adalah kalimat minal a'idin wal faizin. Maka inilah kalimat yang sering kali kita ucapkan, ibu. Kemarin mungkin waktu 1 Syawal di Idul Fitri, ibu sering mengucapkan demikian. Entah lewat video, entah lewat status di WA-nya dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal faizin. Tetapi ada sebagian orang yang kadang-kadang mohon maaf tidak memahami makna itu. Ada yang menyebutnya minal a'idin wal faizin. Di dalam kurungnya ditulislah mohon maaf lahir batin. Padahal maknanya bukan begitu. Kalau kita melihat daripada apa yang dikatakan Rasulullah di dalam hadis itu, taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum. Ada doa di dalamnya. Apa maknanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa Ramadan kita. Ja'alanallahu minal a'idin wal fa'idin. Dan semoga Allah menjadikan minal a'id, kita menjadi orang yang kembali. Kembali kemana, Bu? Kembali ke kampung. Atau kembali kemana? Maka makna kembali ini artinya apa? Kemarin ketika kita puasa Ramadan, itu kan hadis Nabi mengatakan man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa karena iman, dia ikhlas kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya terdahulu. Makna-makna kembali ini minal a'id, kembalinya kita kepada kefitrahan atau kesucian. Artinya saat ini ibu-ibu juga para pemirsa TPRI Kalimantan Tengah yang menyimak tayangan ini, semua kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Artinya apa? Kalau kemarin di 1 Syawal sampai sekarang ini kita mampu menjaga diri kita, tidak melakukan dosa, artinya apa? Di dalam diri kita masih melekat kata fitrah, kata kesucian. Tapi kadang-kadang ibu, ada orang baru 1 Syawal sudah macam-macam dosanya. Kadang ada yang berkunjung dengan kerabat, ada yang kadang berkunjung dengan keluarga. Yang jadi bahan bicara apa? Ngomongin orang. Kadang-kadang sambil silaturahim, gibahin orang. Maka mohon maaf,
ini bukan berarti kita kembali fitrah, tapi kita mengulang bahwa diri kita memulai pada dosa. Maka kalimat minal a'id adalah kembali kepada kesucian, bagaimana kita menjaga fitrah kita setelah Ramadan, pasca kita puasa Ramadan, sampai nanti 11 bulan yang akan datang. Inilah makna dari kalimat itu. Lalu ada disambung wal faizin. Artinya semoga kita ini menjadi orang yang menang. Kita meraih daripada kemenangan. Maka wajar sahabatnya Rasulullah, tak kala itu mereka pulang dari medan pertempuran, di antara para sahabat ini mengucapkan kalimat demikian. Kenapa? Karena mereka berhasil memenangkan daripada peperangan itu. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak perang, kita tidak jihad, tapi perang kita adalah tak kala di bulan suci Ramadan, wal kaziminal ghaiz, kita melawan dan memerangi daripada hawa nafsu kita. Jadi jihad yang paling besar, jihadul akbar wa jihadin nafsi. Jihad yang paling besar ini ibu, adalah jihad memerangi daripada hawa nafsu. Saya yakin di Ramadan kemarin nafsu kita ini macam-macam. Ada mungkin emosi kita di bulan Ramadan makin kuat. Mungkin karena perutnya lapar, Bu. Jadi naik ke kepala, emosinya memuncak. Belum lagi kadang-kadang nafsu kita terhadap makanan yang seringkali membuat hal kita dan perilaku kehidupan kita menjadi orang yang mubadzir. Maka tak kala ini mampu kita pertahankan, kita mampu melawan daripada hawa nafsu kita, wal kauziminal ghaiz, maka inilah yang disebut kita menjadi orang yang menang. Lalu apa kata Rasulullah? Kullu amin wa antum bi khair, dan kita berharap mudah-mudahan selalu kebaikan dalam setahun itu menyertai kita. Maka seringkali kalau kita di 1 Syawal, di momentum bulan Syawal mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum wa siyamana wa siyamakum ja'alanallahu minal a'idin wal faizin. Ibu-ibu sekalian, para pemirsa TPRI Kalimantan Tengah dimanapun berada. Maka sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menghiasi Syawal kita ini supaya menjadi lebih baik? Maka para ulama memaknai daripada istilah Syawal itu dengan 3 macam. Berapa ibu? 3. Syawal ini kata para ulama dimaknai yang pertama adalah irtafa'a. Apa itu irtafa'a? Adanya peningkatan. Apa yang kita tingkatkan? Yang kita tingkatkan di bulan Syawal ini, bagaimana kita mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah, bagaimana kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, bagaimana kita meningkatkan amal saleh kita yang berujung nantinya adanya akhlak yang baik pada diri kita. Itu yang wajib meningkat. Iman harus meningkat. Walaupun saya yakin ibu yang namanya iman kita ini turun naik. Kadang-kadang sering turun daripada naik, betul Bu? Kan model kayak kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang ada yang naiknya melonjak, ada yang anjloknya juga pun luar biasa. Kemarin di Ramadan mungkin iman kita naik. Setelah Ramadan, ini rata-rata ibu, banyak manusia itu setelah Ramadan imannya anjlok. Kalau bahasanya orang perekonomian ini kayak macam kurs rupiah. Rupiahnya menurun akibat dolarnya naik. Maka iman kita tuh begitu. Maka yang paling penting, bulan Syawal ini adanya peningkatan-peningkatan iman kita, termasuk peningkatan ibadah. Maka ulama itu mengatakan ibu, kun rabbani wala takun ramadaniyan. Jadi jadilah kata ulama itu kita ini menjadi hamba yang rabbani. Kun rabbaniyan, jadilah hamba Allah yang rabbani. Apa itu rabbani? Rabbani itu orang yang selalu konsisten beribadah. Dia nggak peduli kapanpun, dimanapun, mau bulan apapun, dia tetap beribadah. Wala takun ramadaniyan, dan janganlah jadi hamba yang beribadah hanya Ramadan saja. Kan banyak tuh Bu,
Manusia-manusia ini yang kadang-kadang ibadah kalau Ramadan, rajin ibadahnya. Yang mungkin dulu sebelum Ramadan, kadang-kadang dirinya belum bisa tertutup, bulan Ramadan luar biasa tertutupnya. Kalau di luar Ramadan belum bisa ibadah, di Ramadan ibadahnya luar biasa. Nanti setelah Ramadan, kembali lagi ke pengaturan sebelumnya. Ini yang tidak diinginkan. Kalau bahasa anak sekarang tuh setelannya awal kembali. Macam HP baru di restart. Artinya apa? Ini tidak ada peningkatan. Peningkatan yang dimaknai itu ketika Ramadan dia bagus keimanannya, dia bagus ibadahnya. Setelah Ramadan adanya peningkatan daripada amal kebaikannya. Kalau kemarin di Ramadan, sholat 5 waktunya rajin tepat waktu. Apalagi sholat subuhnya. Biasanya sholat subuh jam 8. Kalau Ramadan kemarin, tepat waktu. Kenapa? Karena dibarengi dengan waktu sahur. Maka ini bisa kita jadikan peningkatan. Setelah Ramadan, jaga salat kita. Jangan sampai kita ini ketika selesai Ramadan, selesai ibadah Ramadan kita. Kemarin salat 5 waktunya rajin dijaga pula setelah Ramadan. Kalau ngajinya kemarin di Ramadan, alhamdulillah hatam 1 biji Quran, yang mana 1 hari bisa 1 juz mengaji. Di luar Ramadan pula ada peningkatan. Minimal kalau tidak ada peningkatan, ada konsistensinya. Kalau enggak bisa sehari 1 juz, ya setengah juz. Enggak bisa setengah juz 1 lembar. Enggak bisa 1 lembar setengah lembar. Enggak bisa setengah lembar setengah ayat. Bayangin Bu, setengah ayat kalau baca surah Yasin, ya besok baru sinnya. Minimal adanya peningkatan. Jangan ketika Ramadan Quran kita masuk lemari lagi. Jangan Quran kita masuk ke dalam laci lagi. Nanti Ramadan akan datang baru kebuka. Jangan begitu. Maka adanya irtafa'a, peningkatan. Maka peningkatan yang dimaknai setelah kita pasca Ramadan di bulan Syawal ini, maka kalau kita ibu dulunya orang yang suka pemarah, di Ramadan suka marah-marah, maka sekarang bulan Syawal jadilah orang yang pemurah. Kalau kemarin di Ramadan kita ini suka menjadi orang yang pengejek, maka jadilah sekarang orang yang pengajak kepada kebaikan. Kalau kita kemarin di bulan Ramadan sering membenci orang, menjadi orang yang pembenci, maka sekarang jadilah orang yang kasih sayang. Tatapan mata kita harus tatapan kasih sayang ibu. Jangan selalu tatapan kebencian. Kadang-kadang manusia ini banyak begitu. Mandang orang saja, dia enggak berucap mulutnya tapi hatinya Bu ngomong. Contoh begini, saya pandang ibu umpamanya. Saya mandang ibu, mulut saya enggak komat kamit, tapi hati saya yang kadang-kadang bergumam macam-macam. Kadang di dalam majelis sering begitu, mungkin di antara jamaah. Mandang kawan, dalam hatinya ngomong begini. Muar banar aku, betamu sidin pulang. Ada yang begitu Bu? Ada kadang-kadang. Ini baru orangnya ada di hadapan kita. Kadang-kadang ada orangnya belum nongol lagi di hadapan. Lihat motornya saja, belum lihat orangnya. Bencinya minta ampun, baru motornya. Apalagi orangnya. Apalagi wujud aslinya. Maka mohon maaf, kalau kita dulu menjadi orang pembenci, jadilah orang yang penuh kasih sayang. Ketemu dengan kawan, ketemu dengan orang, saling bersapa. Munculkan kalimat-kalimat lembut. Apalagi kan di momentum Syawal ini, kita diharapkan bagaimana merajut daripada silaturahim. Saling memaafkan, saling kita berkasih sayang. Ketemu dengan orang jangan ada kebencian, tapi wujudkan kasih sayang. Kalau kita di Ramadan kemarin menjadi orang pendengki, maka sekarang di Syawal ini ibu, jadilah orang yang pemaaf. Makanya kenapa Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Apa kata Rasulullah? Tidaklah Allah akan menambah pada diri seseorang yang memberikan maaf kepada saudaranya illa izzah, kecuali kemuliaan. Apa kemuliaan yang diberikan Allah?
minas sa'adati dunya wal akhirah. Adanya kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat nantinya. Jadi kita ini mohon maaf Ibu, jadilah orang yang pemaaf walaupun belum bisa melupakan. Saya yakin melupakan itu berat kan Bu? Berat mana melupakan dengan memaafkan Bu? Berat melupakan. Minimal kalau kita belum bisa melupakan, maafkan. Contoh, suami ibu ada salah sama ibu, minimal kesalahan suami ibu maafkan. Apalagi ini momentum lebaran di Syawal itu, kemudian kita masih berada di bulan Syawal, terus maafkan kesalahan suami walaupun belum bisa melupakan. Saya sering katakan, memang hati perempuan itu kan rapuh, betul Bu? Ibarat kaca. Kaca itu kalau sudah pecah, maka dia akan remuk dengan beberapa bagian. Kacanya bisa ibu satukan kembali, ibu susun macam puzzle, nanti berbentuk seperti kaca, tapi belum tentu pancarannya sama dengan sebelum pecah, betul? Maka begitulah hatinya manusia. Minimal kita menjadikan orang yang pemaaf walaupun kita belum bisa melupakan. Maka inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah, adanya kebahagiaan dunia dan akhirat. Makanya kata Allah dalam Quran dikatakan wal afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain itu merupakan ciri orang yang bertakwa kepada Allah dan disenangi oleh Allah. Bahkan Nabi itu mengatakan bahwa sebaik-baik umatku, kata Rasulullah, ialah yang mereka mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang itu minta maaf. Maka di momentum Syawal ini, jadilah orang yang pemaaf. Minimal ada kesalahan orang, maafkan. Bagaimana cara kita? Tasafah, dengan berjabat tangan. Makanya Rasul mengatakan, tasafahu yadhabi ghilla an qulubikum. Berjabat tanganlah kamu sekalian, maka Allah akan gugurkan dosa di antara kamu. Makanya tadi ibu datang saling bersalam-salaman. Ada yang dengan bersalaman, ada yang dengan cipika, cipiki. Ada yang mungkin berpelukan macam teletabis. Kan begitu Bu. Ini cara-cara kita bagaimana ingin melunturkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Makanya mohon maaf, kadang ada momentum-momentum Idul Fitri yang sering kita gunakan dengan jabat tangan, hanya sekedar formalitas. Dia berjabat tangan karena mengikuti tren, padahal hatinya belum bisa memaafkan. Maka jadilah orang yang pemaaf, betul-betul ikhlas memaafkan kesalahan orang lain kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Ibu, begitu banyak kesalahan kita dalam hidup yang kita tidak ketahui. Entah itu disengaja, entah itu tidak disengaja, apakah itu besar, apakah itu kecil, maka minimal momentum Syawal ini betul-betul kita jadikan saling menghalalkan. Makanya kalau kita di Indonesia mengenal istilah halal bihalal. Menghalalkan dari sesuatu yang memang harus dihalalkan. Artinya kita punya dosa dihalalkan. Tapi ini bukan termasuk perkara utang Bu ya. Jangan nanti mohon maaf lahir batin di belakang ada embel-embel barelaanlah dunia akhirat. Utang gak bisa direlakan. Yang namanya dosa ini mohon maaf Bu. Yang dosa dengan Allah kemarin dihapuskan waktu Ramadan. Itu dosa kita dengan Allah. Di bulan Syawal ini dosa dengan makhluk. Makanya dosa dengan makhluk akan diampuni oleh Allah kalau kita betul-betul meminta maaf kepada makhluk itu. Nah inilah dimaknai dengan kata Syawal, adanya irtafa'ah, adanya peningkatan. Kemudian yang kedua kata para ulama, Syawal itu dimaknai dengan ibtida'ul khair, adalah permulaan yang baik. Artinya permulaan yang baik. Syawal ini diibaratkan Ibu kalau kita mau lomba lari, itu start awalnya di bulan Syawal. Makanya kalau kita ingin memulai meniatkan akan satu kebaikan, mulailah di bulan Syawal. Contoh umpamanya, berniat dalam hati, ya Allah, saya berharap mudah-mudahan Syawal ini saya bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu. Setelah Ramadan sampai nanti 11 bulan yang akan datang, niatkan begitu.
Kalau kemarin kita betul-betul jarang duduk di majelis. Kalau kita niatkan lagi umpamanya di Ramadan kemarin istiqamah salat 5 waktu selalu berjamaah. Ya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan di bulan Syawal ini pun saya bisa istiqamah salat berjamaah sampai 11 bulan akan datang. Artinya apa? Bukan hanya perkara ibadah. Memulai kepada kebaikan. Contoh, misal dalam hal muamalah. Ibu mau buka usaha umpamanya. Ibu mau buka bisnis. Memulainya itu bagus sekali kalau kita di bulan Syawal. Ibu umpamanya mau dagang, kira-kira Ustadz saya bulannya bulan apa? Ini bagus bulan Syawal. Memulainya, kenapa? Ini bulan terbaik, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Walaupun 11 bulan yang lain semuanya bagus. Tetapi ada kemuliaan yang bagus di bulan Syawal. Inilah kita memulai dengan ibtidaul khair. Makanya kenapa ibu sering melihat di bulan Syawal ini, jangankan ibadah, jangankan muamalah, bahkan dalam munakahat pun. Orang banyak yang menikah, melangsungkan perkawinan di bulan Syawal. Bisa bayangkan ibu, dari 2 Syawal kemarin sampai hari ini, berapa banyak orang yang melangsungkan pernikahan. Jadi ibu kalau mau nikah, itu bagus di bulan Syawal. Tapi bukan ibu loh ya, anak-anak ibu. Kalau ibu nikah lagi bahaya yang di rumah. Artinya memulai itu kepada satu kebaikan, ini bagus di bulan Syawal. Makanya dikatakan ibtidaul khair. Kemudian yang ketiga. Apa yang ketiga? Namanya istimrar. Apa ibu? Istimrar. Istimrar ini artinya berkelanjutan. Maka orang yang berkelanjutan di sini maknanya akan memunculkan sikap istiqomah di dalam dirinya. Makanya saya katakan tadi, kalau kemarin di Ramadan ibu rajin baca Quran, maka minimal setelah Ramadan di bulan Syawal dan 11 bulan akan datang adanya istimrar, adanya kelanjutan. Walaupun tidak bisa semaksimal kayak Ramadan, karena rata-rata kita ini di Ramadan akan memaksimalkan ibadah. Kenapa? Karena fadilat dan pahalanya besar di hadapan Allah. Setelah Ramadan, kita minimal adanya keberlanjutan. Kayak tadi baca Quran gak bisa 1 juz ya setengah juz. Setengah lembar atau 1 lembar. Inilah yang dimaknai dengan istimrar. Kalau kemarin umpamanya di bulan Ramadan, ibu melakukan qiyamul lail rajin mulai 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, tidak pernah meninggalkan tarawih dan salat witir, maka selesai Ramadan adanya keberlanjutan. Ibu pertahankan ibadah-ibadah waktu Ramadan. Tapi bukan berarti setelah Ramadan ibu tarawih lagi, tidak. Apa ibu ganti dengan qiyamul lailnya, salat tahajud ditutup dengan salat witir. Jangan nanti salah paham. Nanti pulang dari majelis ini kata Ustadz lanjutkan nilai-nilai qiyamul lail waktu Ramadan. Nanti pulang ke rumah setelah ini malamnya tarawih. Bingung suami ibu, ini bulan apa, yang dikerjakan apa. Maka adanya keberlanjutan, adanya istimrar ini yang paling penting. Kalau kemarin di Ramadan sedekah ibu rajin, ibu suka membukakan orang berpuasa, maka setelah Ramadan pun nilai-nilai sedekah ini selalu melekat. Enggak bisa banyak, sedikit. Kan yang namanya sedekah itu enggak mesti harus banyak. Makanya kata Al-Quran, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang menafkahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi itu lebih dimuliakan. Apakah itu sembunyi, apakah itu terang-terangan. Tapi yang bagus itu kalau kita bisa menyembunyikan kebaikan-kebaikan kita. Walaupun yang namanya kebaikan itu kan Bu, gak mesti sembunyi, diterang-terangin juga boleh. Ibu contoh umpamanya sedekah, ibu bikin konten, boleh silakan. Kalau itu niatnya untuk menggugah, membuat orang semangat dalam ibadah itu. Tapi kalau untuk kesombongan mohon maaf. Dibikin konten sedekahnya sedikit, sombongnya amat gitu kan. Apalagi minta dibalikin. Ini sekedar konten. Ngasih ibu uang 100.000, setelah selesai konten balikin. Yang penting selesai sedekah. Banyak yang begitu. Maka bagaimana caranya mengikhlaskan?
Jadi setelah Syawal ini bagaimana kita mengikhlaskan setiap kebaikan-kebaikan kita. Kalau kemarin kita bisa bersedekah membukakan orang berpuasa, minimal setelah Ramadan, setelah kita melakukan puasa di bulan Syawal dan 11 bulan akan datang, bagaimana caranya? Wa mut'ahimil ji'an. Kita mampu dengan sedekah memberikan kepada orang yang dalam keadaan kelaparan. Ibu-ibu, para pemirsa TPRI Kalimantan Tengah yang dimuliakan Allah. Maka tak kala kita mampu melakukan 3 macam ini, inilah yang akan menjadikan, membuahkan kesuksesan dan keberhasilan kita di bulan Ramadan. Jadi berhasilnya Ramadan kita bukan karena puasa selama sebulan penuh, bukan karena kita melaksanakan amal ibadah di bulan itu, tapi setelahnya itulah yang akan menjadi kunci sukses dan berhasilnya kita melakukan puasa Ramadan. Mungkin ini dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Haji Muhammad Isnani Subhan atas tausiah yang diberikan kepada kita semua. Jadi setelah berlalunya bulan Ramadan itu tidak hanya menjadikan kenangan, tetapi tetap kita jaga dan kita amalkan pada bulan-bulan berikutnya ya Ustadz ya. Dan serta tetap meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya juga dalam hal ibadah. Kita tetap menjaga silaturahmi, saling berkasih sayang, dan juga yang paling utama saling memaafkan. Baik, setelah ini kita akan jeda berikut ini. Pemirsa, masih di Cahaya Kalbu, hanya di TVRI Kalimantan Tengah. Dan untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab, dan tema kita pada hari ini adalah hikmah Syawal pasca puasa Ramadan. Kami persilahkan kepada bunda-bunda yang ingin bertanya, sebutkan namanya dan dari pengajian mana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, saya dari pengajian Langgar Al-Hidayah Pasar Baru A. Nama saya Ibu Hajah Lina. Begini Ustadz, amalan sunnah bulan Syawal yang membawa berkah usai Ramadan apa saja Pak Ustadz? Contohnya seperti apa gitu. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau bagaimana nih Ustadz? Apa saja amalan-amalan di bulan Syawal ini seperti apa? Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Hajah Lina dari pengajian Langgar Al-Hidayah Pasar Baru A. Berkaitan dengan apa sunnah-sunnah kita yang bisa kita amalkan di bulan Syawal. Maka kata Rasulullah, di antara kesunahan kita di bulan Syawal adalah menyempurnakannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Makanya orang yang berpuasa kemarin 30 hari di bulan Ramadan, lalu menyempurnakannya dengan puasa 6 di bulan Syawal, maka fadilat dan keutamaannya, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa selama setahun. Ini luar biasa Allah memberikan demikian pahala. Jadi kalau kemarin ibu umpamanya belum sempat nih puasa Syawalnya, sampai sekarang ini kita masih ada sisa-sisa Syawal. Kalau kemarin di 2 Syawal sampai hari ini belum ada puasa, masih bisa dilakukan. Apakah harus berturut-turut? Ustadz, tidak mesti. Kalau ibu sanggup berturut-turut monggo, kalaupun tidak mau loncat-loncat bisa. Yang penting jumlahnya 6. Makanya biasanya orang itu kalau setelah Idul Fitri di 1 Syawal, 2 Syawalnya banyak mereka yang sudah puasa. Tapi kalau kayak kita biasanya memang rata-rata pasti seminggu setelahnya. Kenapa? Karena sayang jamuan-jamuan di rumah masih banyak, betul Bu ya.
sotonya masih ada, ketupatnya masih ada, rasa sayang gitu kan. Padahal bagi kita, memang kalau orang-orang yang sudah mengerjakan puasa di bulan Syawal ini, mereka lebih senang mengerjakan dengan rentan waktu yang tidak jauh. Kenapa? Karena masih ada hawa-hawa puasa Ramadan yang itu yang nantinya akan membuat semangat kita masih berpuasa. Kalau sekarang ini kita berpuasa, tingkat kemalasannya itu sudah ada. Aduh, rasa malas nih puasa. Kadada kawannya. Apalagi di rumah kadang-kadang anak nyaman bama makan. Macam-macam, inilah was-wasnya kita. Tapi minimal kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kesunahan di bulan ini, salah satu di antaranya adalah melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian kesunahan yang lainnya apa? Istimror tadi. Adanya keberlanjutan dalam ibadah kita. Kalau di Syawal kemarin ada ibadah-ibadah sunnah, di bulan Ramadan ada ibadah-ibadah sunnah yang kita kerjakan, maka di Syawal pun begitu. Ini kalau kita ingin mendapatkan fadilat keutamaan di bulan Syawal ini. Nah mungkin begitu Bu Hajah Lina ya. Oke baik, dan berikutnya, Bunda Hajah Lina bagaimana? Apakah sudah jelas ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya ada lagi ditanyakan, silakan Bunda-Bunda. Oh ya silahkan, sebutkan nama dan dari pengajiannya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Nur Hidayati dari pengajian Langgar Al-Hidayah Pasar Baru A. Di sini kami ingin bertanya Ustadz, selain daripada fadilah di puasa di bulan Syawal, apakah ada lagi fadilahnya dari segi kesehatan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih Ustadz ya. Dari segi kesehatan ini bagaimana Ustadz ya? Coba Baik, silahkan. ini pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Hajah Nur Hidayati. Pengajian Al-Hidayah, berarti kayaknya beliau ketua pengajian. Al-Hidayah sama. Baik Ibu, berkenaan dengan fadilat keutamaan kita kalau kita meninjau dari sisi kesehatan. Kalau tadi kan kita bicara tentang fadilatnya dalam amaliyah gitu ya. Salah satu daripada amaliyahnya tadi dikatakan adalah berpuasa 6 di bulan Syawal. Maka kalau kita meninjau dari ilmu kesehatan, yang namanya orang berpuasa itu sebenarnya itu membuat tubuh kita ini menjadi sehat, betul. Jadi jangan dikira orang puasa kemarin kita waktu Ramadan ini kayaknya kita buang-buang tenaga, kira membuat tenaga kita makin loyo. Enggak. Padahal kalau kita mau meninjau dari sisi kesehatan, orang berpuasa itu malah dianjurkan. Bahkan bukan hanya ketika kita masuk Ramadan, nanti di bulan Syawal puasa 6, bahkan di luar daripada bulan Syawal sampai 11 bulan yang akan datang, kita mampu umpamanya istiqomah mengerjakan puasa Senin Kemis umpamanya. Ini secara kesehatan bagus. Kenapa? Karena mohon maaf Ibu, kita ini dalam sehari, itu sesuatu yang masuk dalam tubuh kita ini macam-macam. Betul kan Bu? Dari pagi sampai menjelang tidur, yang masuk ke dalam tubuh kita ini macam-macam. Ada yang mungkin makanan mengandung pemanis buatan. Ada mungkin makanan yang mengandung zat-zat kimia umpamanya. Maka dengan berpuasa itulah yang akan mengontrol diri kita dari segala macam penyakit. Saya tidak pernah lagi Ibu menemukan ada dalil yang mengatakan orang puasa ini membuat tubuh kita sakit, itu enggak ada. Bahkan Nabi itu mengamalkan puasa-puasa sunnah itu sehingga tubuh Nabi itu menjadi tubuh yang sehat. Kalau kita kadang-kadang jarang puasa, makanya kadang-kadang penyakitnya banyak. Apalagi penyakit mahir kadang-kadang puasa. Maka secara kesehatan memang bagus orang berpuasa itu. Lihat Nabi itu kan puasa Senin Kamis. Nabi kadang-kadang puasa Ayyamul Bid. Kita kadang-kadang Senin Kamis saja, kadang Seninnya aja Kamisnya enggak. Nanti besok-besok Seninnya enggak, Kamisnya iya. Kan model angin-anginan Bu. Belum lagi Ayyamul Bidnya. Apalagi misalnya memang kita ini malas berpuasa sunnah. Jangankan yang sunnah, kadang-kadang utang puasa Ramadan pun enggan kita bayarkan. Maka mohon maaf. Jangan memandang bahwa orang berpuasa
itu akan menjadikan tubuh kita ini menjadi tubuh yang lemah, letih, dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Justru orang berpuasa akan membuat kesehatan pada tubuh kita. Lihat kalau ibu berurusan dengan dokter di rumah sakit. Ibu mau operasi disuruh puasa, betul kan Bu? Ibu mau cek darah umpamanya puasa dulu. Ibu mau apapun semua puasa. Kenapa? Karena dari segi tinjauan kesehatan itu tidak akan membawa dampak bagi orang yang berpuasa, akan menambah penyakit, justru akan menghilangkan bahkan bisa menyembuhkan penyakit itu asal kita yakin. Mungkin begitu Ibu ya. Iya, bagaimana Bunda ya, sudah dipahami ya. Jadi kalau berpuasa itu sebenarnya membuat tubuh kita itu lebih segar, lebih sehat begitu ya. Baik, dan untuk berikutnya persilahkan, ada lagi pertanyaan. Ya silakan Bunda sebutkan nama dan dari pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marlian dari pengajian Al-Haura Marina Permai Palangkaraya. Yang saya tanyakan yaitu tentangnya fitrah tadi, kembali kita ke sucian. Di sini tentang bermaaf-maafan dan memberi maaf dan meminta maaf. Yang saya tanyakan Ustadz yaitu misalnya saya sudah memberikan maaf ini tentang kesalahan baik saudara atau siapa saja. Namun saya memohon maaf kepada orang yang saya merasa ada kesalahan ya atau kehilapan. Nah, dalam bentuk apa sajakah itu boleh? Karena kalau kita dihubungkan zaman sekarang, zaman medsos, itu bisa lewat WA, lewat telepon, lewat Instagram, mungkin TikTok. Nah, misalnya itu ya. Mohon penjelasannya tentang meminta maaf khususnya itu tadi. Atau meminta maafnya juga. Itu permintaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dikatakan lebih afdol meminta maaf lewat media sosial atau perantara atau langsung saja ke orangnya. Mungkin seperti itu ya Bunda ya. Lebih bagus yang mana Ustadz, silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Marlina ya. Marliana dari pengajian Haura. Baik, ini kaitannya tentang meminta maaf dan memberikan maaf. Saya mau tanya dulu Ibu, berat mana meminta maaf dengan memberi maaf, Bu? Memberi kayaknya. Memberi Bu ya. Kalau minta maaf mah gampang. Saya minta maaf ya, tapi ngasih maafnya memang susah gitu ya. Maka kita ini memang yang paling berat tadi adalah memberikan maaf. Meminta maaf itu gampang, tapi setiap kesalahan makhluk, setiap kesalahan hamba, itu setiap apapun yang kita lakukan dan membuat orang itu merasa tersakiti, maka wajib kita minta maaf. Karena kalau sudah ada dosa yang berhubungan dengan makhluk, kita wajib meminta kepada orang yang pernah menyakiti atau kita sakiti. Kalau dengan Allah, kita gampang. Ya Allah, astagfirullah. Diampuni oleh Allah. Kan yang susah itu dengan makhluk. Makanya di antara cara kita meminta maaf itu adalah yang paling afdolnya. Yang paling afdolnya mendatangi kepada orang itu. Kita punya salah umpamanya dengan tetangga kita, datangin tetangga kita, ngomong. Bahkan kata Nabi, kalau kita memiliki salah, sebutkan kesalahan kita tuh apa, kezaliman kita tuh apa. Contoh umpamanya, kita ngomong dengan tetangga, mohon maaf ya ibu ya, saya kemarin tuh ada salah sama ibu. Ibu ingat nggak waktu di pengajian dulu sandal ibu saya ambil, misalnya. Kata Ustadz, ambil yang baik, tinggal yang buruk, umpamanya kan begitu. Ibu ambil, ibu ngomong, itu bahkan bagus kata Rasulullah. Tapi kalau kita tidak ingat dengan dosa-dosa kita, cukup kita mengatakan, saya minta maaf kalau ada salah dan kekhilafan. Itu pun sudah menjadikan maaf, permintaan maaf yang diharapkan oleh Allah kepada makhluk. Nah ini kadang-kadang yang susah itu memberikan maaf. Kadang ibu kita sering datang ke satu orang minta maaf. Apa kata orang? Mohon maaf saya nggak maafin kamu sampai mati. 7 turunan saya nggak akan maafin. Kan begitu.
Maka cara kita meminta maaf kepada orang yang memang keras hati, minimal datangi dia 3 kali dulu. 3 kali. Hari ini kita datang minta maaf, tetap nggak dimaafin, besok datang lagi. Cuma beda caranya, Bu. Kalau kemarin dengan tangan kosong, esok-besok bawa 1 keranjang buah, Bu. Nggak dimaafin pula, besok-besok datang Ibu dengan 1 karung beras. Tetap Ustadz nggak dimaafin, dah bawa pulang aja buah sama berasnya, Bu. Nanti kalau sudah Ibu 3 kali di sana datang, orang nggak mau memaafkan, itu urusan dia dengan Allah. Dosa Ibu dengan dia, Allah sudah ampuni. Jadi kita ini mohon maaf, Allah itu kan bersifat Ar-Rahmanur Rahim. Maka kita sebagai makhluk pun kudu demikian. Kalau orang sudah minta maaf dengan kita, ya maafin. Kita pun punya salah dengan orang, ya berusaha minta maaf. Jangan gengsi. Saya lebih tua, jangan begitu. Saya lebih muda, gengsian, jangan. Yang namanya dosa itu kudu minta maaf dengan makhluk. Kenapa? Dosa-dosa kita dengan makhluk itu akan terhalang ketika kita nanti berada di alam kubur, bahkan sampai berada di alam akhirat. Nah sekarang bagaimana Ustadz musimnya media sosial? Sekarang Bu, media sosial ini memang kita bisa lewat chat, tapi yang afdolnya begitu. Walaupun secara chat ini kan kita personal. Kita chat orang ini, saya minta maaf ya, dibalas sama orang, itu sudah saling meredhakan. Dan itu sudah dianggap memaafkan di antara salah satu sama lainnya. Nah mungkin begitu Ibu ya. Iya, jadi lebih baik langsung ke orangnya saja ya Ustadz, lebih afdol. Masalah memaafkan dan tidak memaafkan itu kalau sudah minta maaf, ya sudah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu sudah melapangkan hati kita juga berniat untuk meminta maaf. Seperti itu ya Bunda ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Baik, silahkan untuk menyebutkan nama dan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Ningsih dari pengajian Al-Haura Marina Permai. Ulun mau melanjutkan dari pertanyaan tadi Ibu Marlian. Kayaknya enak memaafkan, melupakan. Teramat sulit. Ya. Kalau tadi sampai 3 kali kita sudah minta maaf, sudah minta maaf benar. Ajal mengambil kawanan, gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya Ustadz. Oh, berarti setelah minta maaf tapi beliaunya meninggal gitu atau belum sempat? Belum sempat. Oh, belum sempat. Ulun sudah minta 3 kali. Oh, ternyata Allah justru memanggil. Oh gitu, nah gimana Ustadz ya? Mohon pencerahan ini Ustadz. Mohon Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus juga Ustadz pertanyaannya baik, ya. Ibu. Iya. Ini kadang-kadang yang sering kali adanya kesusahan kita. Tak kala kita punya dosa belum sempat minta maaf. Makanya kenapa Nabi itu menganjurkan kalau kita punya salah segera minta maaf. Jangan menunda-nunda. Nah apabila seandainya terjadi yang demikian seperti yang Ibu katakan tadi oleh Ibu Ningsih ya. Sebelum kita maaf, orang yang pernah kita zolimi umpamanya, orang yang pernah kita sakiti, dia sudah wafat. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mendoakan kepada orang itu yang terbaik sudah. Kita memohon kepada Allah, kita salat, ya Allah, saya ini masih punya dosa dengan fulan ini. Dengan seorang ini, saya dengan suami umpamanya misalnya, tapi beliau sudah meninggal dunia, ya Allah. Saya belum sempat minta ampunan, saya belum sempat minta redha suami saya, tapi Engkau panggil dulu ya Allah. Ya Allah ampuni dosa hamba sebagai istri ya Allah. Ampuni, terima amal ibadah suami saya ya Allah. Terima kebaikannya semasa hidup, jadikanlah surga nantinya ya Allah. Doakan Ibu. Maka tak kalah kita mendoakan itu dengan ketulusan kita minta ampunan kepada Allah, insya Allah diampuni oleh Allah. Yang susah itu kalau memang hatinya sudah dimatikan. Gak mau sama sekali, orangnya sudah mati umpamanya. Tetap dia gak mau minta maaf. Inilah yang akan membuat terhalangnya kita nanti tak kalah dalam sakaratul mautnya kita. Maka insya Allah Ibu, dosa apapun yang sudah pernah mungkin kita lakukan terhadap entah suami, entah orang lain dan orangnya sudah wafat meninggal dunia, maka diantaranya kita minta ampunan dengan Allah. Kita doakan kepada si fulan itu. Mungkin demikian Ibu ya.
Baik, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh bunda-bunda sekalian di sini dan kita sudah sampai di akhir acara. Ustadz, boleh diberikan kesimpulan untuk tema kita pada hari ini, hikmah Syawal pasca puasa Ramadan? Baik, ibu-ibu sekalian, para pemirsa TVRI Kalimantan Tengah, saat ini kita berada di penghujung acara. Maka ada pun kesimpulan pada tausiah cahaya kalbu kita hari ini. Tadi kata para ulama makna Syawal itu 3. Yang pertama adalah irtafa', maka kita harus adanya peningkatan dalam ibadah. Kemudian ibtidaul khair, memulai pada satu kebaikan setiap langkah kita, memulai dari Syawal ini sampai 11 bulan yang akan datang sampai menuju kepada Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah istimrar, bagaimana keberlanjutan yang mengharapkan kita menjadi hamba Allah yang istiqamah. Insya Allah kalau 3 ini bisa kita amalkan, melekat pada diri kita, kita akan menjadi orang yang minas sa'adati dunia wal akhirah, mendatangkan bahagia dunia dan akhirat. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq lakuamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi kebersamaan kita dalam acara Cahaya Kalbu TVRI Kalimantan Tengah dengan tema Hikmah Syawal pasca puasa Ramadan. Semoga setiap untayan nasihat dan hikmah yang telah disampaikan mampu kita resapi dan yang terpenting dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada penceramah Ustadz Haji Muhammad Isnai Subhan SPDI yang telah memberikan tausiahnya kepada kita, memberikan pencerahan kepada kita semua, dan juga terima kasih kepada pengajian Al-Haura Jalan Marina Permai dan juga pengajian Al-Hidayah Jalan Halmahera Komplek Pasar Baru A, dan tetap terus saksikan Cahaya Kalbu hanya di TVRI Kalimantan Tengah. Akhir kata, saya Anissa Yunia Bekti beserta tim yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.